lupa subscribe bro. Gua bakal pergi dari kampung ini. Tapi ingat satu hal, kalau ada yang ganggu keluarga gua bakal cari kalian satu persatu. Bilangin sama bos lu, tungguin pembalasan gua. Ngerti lo? Ayo Nat, kita pergi. And I'm drowning in regret, but I'm not gonna let it get me down. No way, I'm gonna turn this whole thing around today. 'Cause I got a fire burning inside, and I got nowhere left to hide. Lu tuh gila, tau nggak? Gua nggak gila. Nggak gila, lu bilang. Lu tuh udah dijodohin sama sepupu aku kok. Kenapa lu ngakuin rekaman itu? Maaf Nat, gua nggak cinta sama Aura. Tapi kenapa lu terima perjodohan itu? Kalau lu nggak cinta sama Aura, hah? Kenapa? Iya. Hidup aku udah hancur kok. Di depan satu kampung. Di depan sepupu aku sendiri. Ya kalau nggak gini, kita nggak bakal bersama Nat. Berarti ini semua lu yang atur. Enggak, sumpah, demi Allah. Ya udah. Kalau gitu cukup sampai di sini aja. Dengerin gua dulu Nat. Gua nggak ada maksud buat ngancurin elu. Tapi kenapa rekaman itu ada sama mereka, hah? Kenapa? Iya maafin gua Nat. Pergi! Aku mau balik ke kota sekarang. 'Cause I got a fire burning inside, even if the night is wide. Jadi mereka memang ada hubungan sebelum aku ketemu sama Kak Koko. Iya Kak. Aduh, rumit ceritanya Kak. Aku nggak bisa jelasin sekarang. Biar gue yang jelasin boleh nggak? Ya udah, jelasin aja. Iya. Lu masih inget kan, Ke? Waktu Koko sakit di rumah kontrakan waktu itu? Iya, masih ingat. Kenapa emang Kak? Nah, awal mulanya ada di situ sih. Waktu Mbak Nadia sama Koko berduaan di kamar. Mereka emang ngapain di kamar? Itu tanam padi, Ke? Tanam padi, maksudnya? Iya, masa lu nggak ngerti sih? Nggak harus gue jelasin juga kali. Bro, mendingan lu sama gua aja dah daripada sama si Koko nggak jelas. Ih, apaan sih Kak? Ngaca. Badan udah kayak penggilingan padi juga. Udah. Oh iya, Kak Cokru mana? Kok dari tadi gak kelihatan sih? Di luar kali ngerokok. Maafin gua kok. Gua yang ngerekam percakapan elu waktu itu. Awalnya gua emang disuruh sama Wira buat mata-matain elu. Tapi rekaman itu terpaksa gua kasih ke Pak Ujang. Karena gua juga lagi butuh uang buat berobat anak gua yang sekarang lagi sakit. Maafin gua kok. Dan maafin gua Jack. Motor lu gua pakai dulu. Motor gua mana ya? Wah, berarti emang si Cokro yang kerok masalah ini nih. Ya udah, cepetan kabarin Kak Koko deh. Iya, aku juga mau minta maaf sama mereka. Ya udah gua telepon. Nat, Apa sih? Ih, bikin anak kembar yuk. anjing lu. Lah si Jack nelpon. Gua angkat atau gimana nih? Angkat aja. Oh ya udah. Apa? Santai aja kali, nggak usah ngegas. Lu ngomong dah cepetan. Nggak usah banyak cincong lu di situ. Lu pasti ngira gua sama Tompel yang kasih rekaman itu ke Pak Ujang kan? Ya terus siapa lagi? Kalau bukan lu pada, bangset lu. Asal lu tahu ya, ini semua perbuatan si Cokro kok. Dia tiba-tiba ngilang. Motor gua juga ngilang. Hah? Yang bener lu? Iya, masa gua bohong? Ya udah, sekarang lu di mana posisi? Ya gua sembunyi di belakang rumah. Waduh, gua kira lu udah di Inggris. Ternyata main lu cuma belakang rumah, bro. Jadi gimana? Lu balik sini aja sekarang. Orang-orang juga udah pada pulang ini. Aman. OTW. Nat, ternyata yang nyebarin rekaman itu adalah si Cokro. Ya aku gak heran kalau dia pelakunya. Soalnya dia pernah nyolong beras di rumah aku. Tapi ya aku biarin. Wah parah. Berarti selama ini gua miara tuyul monster dong. Waduh. Terus gimana sekarang? Kita mau kemana ini? Ya udah kita balik. Balik? Enggak. Aku malu banget sumpah. Terus lu mah di sini doang sampai darah lu habis digerogotin nyamuk gitu. Biarin, kamu duluan aja sana. Aku di sini aja. Ya udah. Kabarin aja ya kalau misal penunggu pohon ini keluar ya. Anjir, gue malu banget ketemu sama anak-anak. Tapi daripada gue di sini, ada setan. Ih, takut ih. Ya udah deh, aku ikut kalau gitu. Takut kan lu? Makanya jangan sok berani lu. Siapa yang takut ih? Orang cuma kebelet pipis aja kok. Alasan aja lah. Ya udah ayo. Waduh, dasar penakut lu. Maafin kakak ya dek. Kakak janji besok kakak bakal balik ke kota kok.
Enggak, Kak. Harusnya aku yang minta maaf ke kakak. Aku yang udah merusak hubungan kalian berdua. Aku udah tahu cerita kakak sama Kak Koko dari Kayla dan Kak Jack tadi. Enggak, Dek. Kakak yang salah. Lagian cowok modelan begini banyak kok di pinggir jalan. Gimana motor gua ini? Gua nggak bakal balik ke rumah sebelum motor gua balik. Emak gua pasti bakal gantung gua kok. Apa kita lapor polisi aja? Ini gini. Bukannya gua nggak peduli sama lo, Jack. Tapi gua nggak mau kabar rekaman itu sampai di telinga bapak gua. Jadi lo semua bantuin gua mikir dulu. Gimana caranya supaya nama gua sama Nadia bersih dulu nih. Aduh, tapi kalau mbak gua nyariin motor gua gimana? Gua harus jawab apa? Kalau mau, aku punya motor di rumah yang jarang aku pakai sih. Kalau kakak mau, pakai itu aja dulu sampai motor kakak ketemu. Ada yang baru nih. Gimana Kak Jack? Ya kalau gua mah oke-oke aja. Selama itu nggak memaksa. Allah, pura-pura bijak. Kalau lu nggak mau buat gua aja. Enak aja lu. Ya udah gua mau kalau gitu. Makasih ya. Santai aja lah, Kak. Wah, cepet banget move on-nya ya. Emang gak boleh bantu temen? Boleh. Lagian si Jack ini orangnya pekerja keras kok, Rah. Kayaknya sih bisa garap sawah Abi yang puluhan hektar itu. Buset. Assalamualaikum. Siapa tuh? Lu diam di sini gua lihat dulu. Jangan sampai ada yang macem-macem sama lu. Iya ya. Waalaikumsalam. Ada apa Pak malam-malam gini masih keluyuran? Ini saya mau ketemu sama Koko. Apa dia ada di dalam? Ada perlu apa Pak emang nyari si Koko? Ini ada sesuatu yang penting yang harus saya kasih ke dia. Apa dia di dalam? Bilang aja ke saya Pak, nanti saya sampaikan. Ini masalah rahasia si Ujang yang sudah lama saya ingin bongkar. Hah? Masalah si Ujang? Ya udah ayo masuk kalau gitu. Maaf kalau saya mengganggu malam-malam begini ya bro. Oh nggak apa-apa Pak, aman. Tadi saya dengar ada yang ribut-ribut di sini. Emang ada apa? Ya itu Pak, biasa si Ujang bikin fitnah lagi. Wah, emang orang itu dari dulu udah jahat. Bikin emosi aja bawaannya. Lah emang baru tahu Pak kalau dia jahat. Diam dulu kenapa sih Lupil terusin Pak. Iya ya. Jadi gini, maksud kedatangan saya kemari ingin memberikan ini. Apaan ini Pak? Ini berkas rahasia tentang Pak Ujang yang belum pernah diketahui oleh warga desa. Rahasia apaan sih Pak? Cuma kertas doang. Kalau rahasia ini terbongkar, pilihan warga bisa berubah malam ini juga. Jangan digantung gitu dong Pak. Bilang aja cepetan Oke, jadi 20 tahun lalu, Pak Ujang datang ke desa ini mengendarai motor butut. Tapi sebelum dia menetap di desa ini, dia pernah terlibat masalah besar di desa lain. Masalah apa sih Pak? Pak Ujang menilap dana pembangunan jalan desa. Hah? Serius Pak? Iya, ini serius. Waktu saya masih menjabat jadi kades, terus ada laporan dari kecamatan kalau ada seorang aparat desa yang menghilang membawa dana proyek jalan desa. Orang itu Pak Ujang Pak. Nama aslinya bukan Ujang, tapi Rudi Santosa. Rudi Santosa? Kayak pernah dengar nama itu. Tapi di mana ya? Dia mengganti identitasnya sebelum datang ke sini. Makanya sekarang nggak ada yang tahu. Dia mengganti identitasnya? Iya, semua bukti tentang kasus Pak Ujang ada di sini. Jadi saya mohon agar bukti ini digunakan sebagaimana mestinya ya. Iya Pak, iya Pak. Kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Iya Pak, makasih. Hati-hati di jalan Pak. Jadi gimana nih? Kita sebarin aja langsung ke warga kali ya, biar warga pada tahu. Jangan pakai cara gitu. Kalau mau aman, bukti ini kamu kasih aja ke panitia pemilihan besok. Biar mereka yang pertimbangin. Iya benar juga ya. Tapi nama gua sama nama lu Nat belum bersih. Ya nggak ada jalan lain. Kalian berdua harus nikah secepatnya. Biar aman. Enggak Dek, nggak mungkin. Loh, kenapa nggak mungkin Kak? Kamu itu udah dijodohin Dek sama Koko. Abi juga kan udah setuju dengan perjodohan kalian. Kak, aku nggak mungkin nikah sama Kak Koko sementara kakak mengandung anak Kak Koko.
Pokoknya enggak, Dek. Jangan bikin malu keluarga. Udah, Kak. Soal perjodohan ini, aku siap tanggung jawab ke Abi. Kasian anak kakak nanti kalau lahir. Dan ini juga buat bersihin nama kalian berdua. Ya udah gini aja dah, daripada ribut. Ya kalau boleh sih, gua aja yang terusin jadi koko gimana? Ngawur kamu, Jack. Kayaknya sih itu ide bagus juga sih, Kak. Iya gimana sih mbak? Kan abinya Aura juga taunya koko itu adalah gua. Jadi ini tergantung sama Aura aja sih. Kalau dia mau, gua apa lagi? Gimana, Kak? Kakak mau nggak sama Kak Jack? Kok nanya ke aku sih? Ya emang mau nanya siapa lagi? Sama monyet? Ya, kalau semuanya setuju sih, ya udah, nggak apa-apa. Kalau aku sih setuju-setuju aja. Gimana Kak Nadia? Apa kakak juga setuju nggak? Ya, terserah kalian aja deh. Aku udah pusing mikirin masalah ini. Terus gue sama siapa? Iya kalau Kaila mau, lu jadian aja deh sama Kaila. Ih, enggak. Aku mau fokus kuliah dulu, gak mau pacar-pacaran, ih. Bilang aja lu gak mau sama gue karena gue jelek ya. Nah lu ngerti? Bukan gitu, Kak. Udah. Yang cewek-cewek mendingan kalian tidur duluan aja. Ih, mau tidur di sini sama kalian? Iya kalau mau sih nggak apa-apa. Ih, najis. Enggak. Kita tidur di mobil aja kalau gitu. Lu tuh ya selalu membantah apa kata suami. Najis lu. Ya udah tidur di atas aja. Di atas juga ada tempat tidur. Bilang kek dari tadi. Ya udah, ayah nongki di luar dulu ya sayang. Terserah lu dah, gue pusing. Galak amat sih Yayang.